Baik, selamat berjumpa kembali dengan saya Toto Sugiarto. Kali ini kita akan membicarakan kembali terkait dengan hasil pemilu dan Pilpres 2024. Topik kali ini saya katakan bahwa Pilpres 2024 itu luber tidak jurdilnya. Jadi air yang luber begitu dari ember misalnya, nah itu kira-kira luber tidak jurdilnya pemilu kata kali ini gitu. Bukan luber jurdil seperti yang diharapkan, tetapi justru luber tidak jurdilnya. Dari sejak pengaturan awal misalnya kita juga baru disadarkan kenapa banyak sekali PJ kepala daerah ya, pejabat kepala daerah itu ternyata PJ itu adalah orang-orang sang penguasa yang kemudian bisa diajak untuk memenangkan kembali sang penguasa gitu ya. Cuman karena memang konstitusi kemudian membatasi tidak bisa berkuasa ketiga kalinya, maka tentu saja tidak bisa untuk menjadi ketiga kalinya, penguasa ketiga kalinya gitu. Dan kemudian diaturlah kemudian pasangan yang memang terdekat gitu ya, anaknya menjadi wakil presiden gitu ya. Itu kan memang pengganti yang paling jauh bisa dilakukan agar kekuasaan tetap berada di tangan tetapi tidak menyalahi konstitusi gitu ya. Nah, PJ ini juga salah satu dari bagian rencana pemenangan kembali untuk ketiga kalinya itu gitu ya, quote unquote ketiga kalinya itu gitu. Kemudian kita lihat bansos misalnya, apalagi menjelang Pilpres luar biasa digelontorkan gitu ya, dan banyak sekali kejadian-kejadian yang memperlihatkan kecurangan itu. Terakhir misalnya yang Sirekap itu ya, sebelum ada data C1 misalnya, banyak yang mengatakan sudah ada angkanya, dan ternyata setelah C1 pun angkanya itu digelembungkan untuk calon yang didukung sang penguasa. Dan tentu itu memperlihatkan adanya memang rekayasa, adanya memang kecurangan yang dahsyat ya. Dan saya kira pemilu kita itu luber tidak jurdilnya gitu ya, dengan fenomena seperti itu. Nah, semoga fenomena ini kemudian bisa diselesaikan oleh seluruh anak bangsa sehingga luber tidak jurdilnya itu tidak menjadi kenyataan. Ya, saya kira masih banyak dokumen C1 pun masih ada, dan itu bisa menjadi penyelamat bangsa ya, agar kemudian pemilu terakhir, Pilpres terakhir di Republik ini, di Pilpres 2024 ini tidak jatuh pada luber tidak jurdilnya, tetapi kita harus berupaya agar dengan adanya masih adanya POM C1 itu, maka pemilu bisa dibuat luber jurdil gitu. Oke, saya kira itu pembicaraan kita kali ini. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe.